Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita harus melepaskan tradisi-tradisi kita harus makin percaya kepada Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang hidup di aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, serta saudara-saudara yang pecinta ibadah online. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online sore hari ini, saya ajak kalian semua tunduk kepala untuk berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, juga berkati pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemusik, dan penyampai firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan double porsi Tuhan, hingga kami semua diberkati melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Tak lupa kami mengucapkan gongsi facai bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Puji nama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau selalu ada di dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu,
Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Halo Bapak Ibu, pecinta ibadah online. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Kita patuhi 5M. Yang pertama, kita pakai masker. Jangan lupa kemana saja kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita jauhi jarak. Kita harus jaga jarak dengan teman yang lain. Yang keempat,
kita menjauhi kerumunan. Sedang yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pecinta ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Demikian juga Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita satukan hati, mari kita konsentrasi, kita mau belajar pada kisah para rasul yang hari ini sudah sampai pada kisah para rasul 15. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita belajar bersama, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di sore hari ini Engkau tetap memberikan kepada kami semangat untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, mengajar dan mendidik kami, agar kami makin mengenal Engkau melalui belajar firman Tuhan sore hari ini. Hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu, dan biarlah jemaat-jemaat ibadah online membuka hati, belajar bersama untuk menikmati kasih Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, jemaat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Demikian juga jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita satukan hati, mari kita satukan pikiran, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menyemangati kita di dalam kita hidup di dalam dunia ini. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, percaya kepada Yesus atau percaya kepada adat istiadat. Satu hal yang kontradiksi, satu hal yang perlu kita sepakati, mau percaya pada Yesus atau mau percaya pada adat istiadat. Tidak ada istilahnya ya percaya pada Yesus, ya ikut adat istiadat. Atau ya ikut adat istiadat tetapi juga percaya Yesus. Tuhan ingin memurnikan kita supaya kita benar-benar memilih dan pilihan kita tepat. Kenapa? Karena di belahan dunia ini dimanapun yang namanya adat istiadat itu ada. Baik itu berlangsung bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ataupun suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Nah, adat istiadat biasanya berisi tentang kepercayaan-kepercayaan, dan kepercayaan-kepercayaan ini biasanya membebani hidup manusia. Kalau saya pengen kaya, adat istiadat mengajarkan dengan cara bla 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 dan dengan syarat bla 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 bla. Kalau saya ingin selamat, juga ada syaratnya, dan ada selain syarat juga ada sesuatu yang harus kita lakukan. Itu adat istiadat, ringkasnya seperti itu. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Perhatikan, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Kamu telah ditebus. Yang ditebus apanya? Cara hidupmu yang lama. Sangat jelas. Kalau Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang-orang Kristen, percaya pada Kristus, ayat ini mengatakan kamu telah ditebus.
Dari apa? Dari cara hidupmu yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang berasal dari warisan nenek moyang kita. Nah, berita Injil yang diwartakan oleh Paulus dan Barnabas bertolak belakang dengan cara hidup lama yang penuh dengan kesia-siaan ini. Nah, Rasul Paulus dan Barnabas mengajarkan satu ajaran di mana orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus, dia dijadikan ciptaan yang baru. Dia dijadikan manusia yang baru, bukan diperbarui wajahnya atau bentuk tubuhnya, tetapi kerohaniannya mulai dibentuk. Nah, mengapa mulai dibentuk? Karena adat istiadat yang kita warisi dari nenek moyang kita itu kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Memang tidak semua adat istiadat jelek. Ada banyak adat istiadat yang baik yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertahankan dalam hidup kita. Adat istiadat yang bagaimana? Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan iman Kristen, ataupun adat istiadat yang tidak bertentangan tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi di zaman jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan ayat 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lainnya dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, Rasul Paulus telah berhasil menanamkan iman kepada jemaat yang ada di Antiokhia. Mereka telah percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Namun, apa yang diajarkan oleh Paulus itu dirusak oleh orang-orang yang datang dari Yudea. Mereka pergi ke Antiokhia untuk apa? Untuk mengkaburkan tentang keselamatan. Mereka mengatakan, kamu akan selamat kalau kamu mengikuti adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, yaitu tentang sunat. Nah, mereka mengembalikan ajaran-ajaran tradisi leluhur mereka bahwa keselamatan harus melalui sunat. Tanpa sunat orang tidak diselamatkan. Sekali lagi, tradisi itu tidak semuanya jelek. Banyak tradisi-tradisi baik yang harus kita pertahankan. Contohnya yang paling gampang, tradisi mudik itu yang punya hanya bangsa Indonesia. Tradisi mudik adalah tradisi yang baik karena mereka pulang ke daerah asalnya untuk ketemu sanak familinya, untuk ketemu orang tuanya, mengadakan sungkem, memberikan hormat, lalu mereka berbagi pengalaman, lalu mereka berbagi hal-hal, mereka memberikan sedikit berkatnya untuk para keponakan dan sebagainya. Ini merupakan tradisi yang baik yang harus dipertahankan apapun agama saudara.
Tradisi ini tradisi yang sangat baik, berbagi dengan saudara, baik berbagi ekonomi, rezeki, ataupun berbagi pengalaman, supaya mereka-mereka yang kurang beruntung dapat ikut pengalaman menjadi beruntung. Tradisi ini harus dipertahankan. Tradisi ini harus kita beritahukan kepada anak cucu kita, supaya mereka juga punya budaya yang luar biasa, memegang tradisi-tradisi seperti itu. Tetapi tradisi-tradisi yang menuntut, apa tradisi yang menuntut? Kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak melakukan itu, kalau kamu tidak membawa ini, kalau kamu tidak membawa itu, kamu hidup dalam kutukan. Mereka balik ke tempat asalnya, mereka balik ke tempat kerjanya, tetapi rasa kutuk itu selalu ada dalam hidupnya. Tuhan menghapus. Ya, Yesus datang untuk menghapus kutuk. Dan siapa yang ada dalam Yesus, mereka telah diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dan melepaskan dari segala hukum dosa. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sangat simpel. Siapa yang percaya pada Yesus diselamatkan. Makna diselamatkan itu hidup di dalam dunia diberkati, lalu nanti kalau dia mati, dia masuk surga. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia masuk di dalam hukuman, yaitu masuk ke dalam api neraka. Nah, barang siapa percaya, bukti percaya ini secara tubuh, secara jasmani harus dilanjutkan dengan baptisan air. Maka barang siapa percaya Yesus, betul-betul percaya, supaya ada saksi, supaya orang melihat, maka orang ini perlu dibaptis. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara telah dibaptis berdasarkan kepercayaan yang saudara punyai, berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus? Kalau sudah, puji Tuhan, nama saudara ditulis di kitab kehidupan. Tetapi kalau belum, masih ada kesempatan. Jangan buang kesempatan. Di akhir Februari ini akan diadakan baptisan air. Maka kepada Bapak, Ibu, Saudara, silakan datang ke GBS Haleluya Palur. Kami dengan para tua-tua sidang akan membantu Bapak Ibu untuk mengikuti baptisan air. Iman tentang percaya pada Yesus ini harus dipertahankan. Bahkan iman percaya pada Yesus ini harus mampu mengalahkan tradisi-tradisi yang jelek, tradisi-tradisi keselamatan yang kadang-kadang membingungkan kita. Maka kita harus tegas, percaya pada Yesus, diselamatkan. Begitu orang menerima Yesus, kepada mereka akan dijadikan sebagai umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tugas kita ialah memberitakan perbuatan-perbuatan Kristus
yang ajaib, karya-karya Kristus yang ajaib. Di mana letak keajaibannya? Letak keajaibannya yaitu Yesus ditangkap, diadili, dan disalib. Akhirnya Yesus mati dan 3 hari kemudian dia bangkit. Satu rentetan cerita inilah peristiwa ajaib di mana kematian Kristus secara sadar dia kepingin menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Kristen harus berani untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang gelap, artinya tradisi-tradisi yang merusak iman, tradisi tentang hari, tradisi tentang kehidupan sesudah kematian, dan lain-lain yang merusak iman. Ini harus segera kita buang. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 14. Yohanes 6 ayat 14. Yesus berkata kepadanya, "Aku inilah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini yang membedakan bahwa kita sampai ke surga dan Yesus bertanggung jawab untuk membawa kita sampai ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu nama. Ingin selamat, ingin masuk surga, hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa kita harus melepaskan tradisi-tradisi kita harus makin percaya kepada Yesus Tuhan kita. Karena dialah yang bertanggung jawab untuk membawa kita masuk ke surga. Nah, Allah menciptakan manusia bukan sebagai kelinci percobaan, tetapi Allah menciptakan manusia agar manusia dapat menguasai bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi sejak awal, sejak ciptaan awal, Allah telah memberi perintah untuk menguasai bumi. Bukan justru kita dibelokkan dengan berbagai macam tradisi. Kita yang lebih berkuasa, bukan tradisi yang lebih berkuasa. Nah, jadi kita harus lebih percaya dengan kata Tuhan melalui Alkitab daripada kata orang. Namun pesan saya, jangan debat dengan orang-orang yang memiliki tradisi yang mereka ikuti. Biarkan mereka, jangan didebat. Kita hanya berhak untuk menasehati, didengar puji Tuhan, tidak didengar biar Roh Kudus yang bekerja. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk berdebat dengan mereka. Jadi keselamatan itu hanya percaya pada Yesus. Ada beberapa ayat yang tadi saya katakan. Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan kebenaran. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama selain Yesus Kristus yang memberi keselamatan.
Bagi yang sudah percaya pada Yesus, perkuat kepercayaanmu. Dan bagi yang belum percaya pada Yesus, terimalah Yesus dan percaya kepadanya, agar nama kita tercantum di kitab kehidupan. Percaya pada Yesus atau percaya pada tradisi. Silakan pilih. Tetapi saya mengarahkan saudara, terimalah Yesus. Jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan berkat-Mu sehingga kami dapat belajar tentang percaya pada Yesus atau percaya pada tradisi. Dan saat ini kami ambil keputusan, kami percaya kepadamu dan nama kami Kau tulis di dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan ada dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, di zaman new normal ini kita wajib taat, patuh pada protokol kesehatan. Dan di GBS Haleluya, protokol kesehatannya ada 6. Cukup banyak Bapak Ibu, 6. Yaitu 1B, 5M. B yang pertama adalah berdoa. 5M, memakai masker, mencuci tangan pada air yang mengalir, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mobilitas dikurangi. Lalu yang kedua, para peserta ibadah online, tolong sekali lagi, kami minta tolong di-like Bapak Ibu. Di-like. Kenapa harus di-like? Karena dengan Bapak Ibu menekan like, ada satu kepuasan bagi kami. Ada satu kesukacitaan bagi kami. Maka biarlah Bapak Ibu diberkati dengan like apa yang Bapak Ibu tonton hari ini. Yang kedua, tolong doakan agar ibadah online terus berjalan. Karena ibadah online tantangannya banyak. Tantangan waktu, tenaga, biaya, tempat, cuaca, dan sebagainya. Tetapi melalui doa Bapak Ibu, saya percaya ibadah online akan terus berjalan. Tuhan akan menyertai dan memberkati ibadah online ini. Lalu ibadah online ini supaya terus Bapak Ibu doakan agar kru sehat, kru semangat, kru sukacita, ya, dan alat-alat yang dipakai awet. Hari ini kami berada di rumah Mas Andi, Mbak Sinta yang berada di daerah Ngijo, Tasikmadu, ya. Alatnya ini tadi jatuh, tetapi Tuhan masih menjaga karena doa Bapak Ibu tidak pecah. Puji Tuhan, doa Bapak Ibu sangat berpengaruh bagi kami. Nah, mari kita akhiri ibadah kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Sudah berpuluh tahun Tuhan kami tinggal di bangsa ini. Sungguh kami menikmati sukacita damai sejahtera di dalam bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan bila saat ini terjadi banyak hal pada bangsa kami, baik bencana alam Tuhan, wabah COVID-19, maupun bencana-bencana yang lain. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu untuk kebaikan kami semua.
Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala permasalahan ini Tuhan. Dan lewat permasalahan ini Tuhan, kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut kami sembah. Kami puji Tuhan. Terima kasih, dan biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang senantiasa Tuhan mengayomi masyarakat Tuhan. Terima kasih, kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai RT RW, serta legislatif Tuhan. Berkati mereka, dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan mereka bekerja dengan hikmat dari surga untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan sekali lagi kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati saudara-saudara kami yang kepingin didoakan karena sakit. Dan hari-hari ini Engkau telah jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Yeski Kurniawan, semuanya telah Kau jamah. Dan mereka telah mengalami kesembuhan. Sempurnakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan-Mu sempurna. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang masih sakit. Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh diperbarui. Iman Hartono yang jantungnya tidak beres. Naomi yang jantungnya tidak beres. Bapak Sriono kakinya lemah. Bapak Sarjono stroke. Ibu Salami migrain. Ibu Wagini badannya lemes. Ibu Setyo Purnomo yang jatuh kakinya sakit. Saudari Rachel yang dokter menyatakan stadium 1. Ibu Sugiyarti yang sakit kerongkongan. Tuhan, kami masih percaya. Mereka kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Dan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Bing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, iman percaya mereka Kau tumbuhkan, sehingga mereka telah Kau bebaskan dari berbagai macam tekanan-tekanan hidup. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati doa-doa syafaat kami. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan, curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.